Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi bi wajhillahi marbadi wa qurbi wa sawabi wa husnil khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah ila ruh walidina wa walidikum wa masyayikhina ومشايخكم ومعلمين ومعلمات المسلمين على كافة خصوصا من ربي روحي شيخي الأستاذ الحاج محمد بصري عالمي أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى حضرة الحبيب محمد بن عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقير رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى مثل صلى الله عليه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, pada pertemuan hari Sabtu Ramadan yang ke-9 ini anak-anak mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati hampir 10 pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja anak-anakku yang kucinta dan kusayang, silakan dibuka halaman 4 buku pembelajaran Ramadan. Kita nyampe Romawi E yang berjudul Sunnah-Sunnah Puasa. Sunnah itu apa? Kita ingat kembali, sunnah adalah menjalankan, mendapatkan pahala. Maksudnya kita kerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi kita mengakui sebagai ahli sunnah, berarti diusahakan melakukannya. Kita mengakui punya akal, kita ambil yang ada pahalanya. Yang pertama, apa sunnah-sunnah puasa itu? Menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan berbuka, kalau sudah waktu maghrib segera berbuka. Jangan alasan saya masih kenyang, saya nggak haus, tapi disegerakan. Kalau memang sudah waktunya masuk sholat, Allahu Akbar, maghrib maksudnya, segera ambil air. Kalau nggak ada yang manis-manis ya air biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu, seterusnya, kemudian minum. Kemudian perlu saya garis bawahi anak-anak, ketika menjelang maghrib ada istilah ngabuburit. Ngabuburit ini menunggu adzan maghrib. Kita sering lupa waktu menjelang maghrib itu waktu yang istijabah. Apa istijabah itu? Ketika kita doa kepada Allah pasti diterima. Oleh karena itu jangan terkecoh. Ngabuburit sepedaan, becak goesan, ngabuburit nonton TV, tidak baca doa. Oleh karena itu menjelang maghrib banyak doa. Kemudian waktu sahur nanti. Yang nomor 2, berdoa ketika berbuka. Itu penting, sunnah. Jangan ada dengar adzan Allahu Akbar, tapi bismillahirrahmanirrahim tadi. Baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu yang umum itu. Gak apa-apa itu. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Maksudnya apa? Ketika imsak umpama jam 4, kita sahurnya setengah 4. Itu namanya mengakhirkan. Kita boleh sahur malam hari jam 2, jam 12, jam 1, tapi disunnahkan kita mengakhirkannya. Makanya jangan ditinggalkan sahur itu. Kenapa? Nanti alasan tidak puasa, akhirnya alasan apa gak poso? Aku gak sahur. Itu gak ada alasan. Maka sahur, di dalam hadis Nabi Muhammad, sahur itu penuh berkah, penuh kebaikan. Makanya pakai sahur. Yang keempat, mengerjakan sholat taraweh dan sholat witir. Sholat taraweh itu dikerjakan cuma di bulan Ramadan. Di luar Ramadan gak ada sholat taraweh. Makanya diusahakan sholat taraweh, entah di rumah, di musola, di masjid. Pokoknya sholat taraweh. Jangan alasan terus pegel atau kekenyangan akhirnya gak sholat taraweh, eman.
Inilah anak-anak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sholat tarawih itu diberikan Allah cuma di bulan Ramadan. Kita usahakan mengerjakan. Yang kelima, memperbanyak tadarus, sedekah dan ibadah sunnah lainnya. Kita di bulan Ramadan kenapa kok sering kita dengar orang baca Quran di masjid, di musola, orang maca Quran? Itu adalah karena disuruh banyak. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kemudian banyak sedekah. Orang yang sedekah secuil kurma itu dicuil, kemudian diberikan orang lain, maka itu akan melindungi orang yang sedekah itu dari api neraka. Kalau di dalam Ramadan, ibadah sunnah itu pahalanya seperti ibadah wajib. Contoh, kita sholat taraweh sama dengan kita ini mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan. Kalau kewajiban atau yang wajib-wajib, sholat 5 waktu itu nilainya sama dengan 700 pahala atau lebih bahkan menurut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita di bulan Ramadan ini dilatih sholat sunnah kita kerjakan supaya nanti terbiasa. Sholat sunnah kita kerjakan dapat pahala yang banyak. Yang keenam, memberikan makanan untuk orang yang berbuka. Itu sunnah. Ketika ada teman, kemudian kita kasih minuman. Ada teman yang puasa loh ya, jangan sampai keliru. Banyak orang keliru bagi-bagi takjil, tapi yang dikasih bukan orang yang puasa. Seharusnya kan kita ini memberi orang yang jelas-jelas puasa. Siapa yang jelas puasa? Kalau bisa ya takjilnya ditaruh di masjid, ditaruh di musola, insya Allah orang yang ke musola, orang yang ke masjid insya Allah puasa. Dan sampai gerembong, wongnya gak poso kemudian dikasih takjil, pahalanya. Dapat, tapi niatan kita memberi takjil atau memberi makanan kepada orang yang puasa itu tidak terfokus atau tidak seperti harapan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.